Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Yang pertama datang dari komoditas, ada MDKA, pemirsa direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 2550 hingga ke 3100 di sepanjang perdagangan hari ini. MDKA mengalami pelemahan yang cukup dalam, tadi sempat melemah di atas 4%. Medco hari ini mengalami penguatan, juga masih direkomendasikan buy di 1150, resisten hingga ke 1350. BRIS masih melanjutkan penguatan, supportnya di 1800, resistennya hingga ke 2150. Sementara Telkom yang belum sempat menyentuh ke level 4.000-an kembali dalam beberapa bulan terakhir juga direkomendasikan buy pemirsa 3.700, resisten hingga ke 4.220. Ada MDKA, Medco, BRIS, dan Telkom, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ilmi Pakarti selaku Equity Sales NH Korindo Sekuritas. Ibu Ilmi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke MDKA terlebih dahulu, Bu. Hari ini sempat mengalami koreksi yang cukup dalam secara intraday tadi. Buy di level berapa untuk MDKA dan pertimbangannya seperti apa, terutama dari sisi teknikal? Oke, terima kasih Pak David. Jadi untuk MDK ini dari sisi teknikal, reason to entry-nya ini adalah dia masih bergerak untuk saat ini. MDK masih tertahan di atas area MA50 walaupun mengalami koreksi. Untuk hari ini koreksinya masih bisa masih ada di area yang bisa dibilang punya potensi untuk mengalami penguatan. Kalau kita perhatikan MDK ini dia ada area multiple rejection di area psikologi area 3000 dan juga 3300, dan untuk untuk stop loss-nya itu ada di area moving average 50-nya di area 2550. Baik, buy di level berapa Ibu direkomendasikan untuk MDKA? Untuk MDKA bisa buy di area 2710 dan 2700 sampai dengan 2710. Baik, dari MDKA kita beralih ke saham komoditas lainnya, ada Medco. Hari ini ditutup di 2,95% di 1.220 dan intraday hari ini juga sempat menguat di atas 3%. Analisisnya untuk Medco, ruang penguatan untuk selanjutnya untuk Medco, buy di level berapa? Untuk Medco bisa dipertimbangkan buy di level 1220 sampai dengan 1200. Kalau kita perhatikan untuk Medco ini dia sempat mengalami koreksi hari ini. Hari ini high-nya mencapai 1270 dan selanjutnya dia mengalami pelemahan tetapi masih tertahan di atas area exponential moving average 50. Ada kemungkinan dia akan retest terlebih dahulu area dynamic support dan akan kembali melanjutkan penguatan di area resisten di 1300 sampai dengan 1350. Baik. Untuk stop loss dari Medco ada di 1150. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Ibu Ilmi. Anda juga rekomendasikan BRIS. Ini juga cukup menarik, Ibu. Dalam beberapa perdagangan terakhir, BRIS ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Seberapa besar ruang penguatan selanjutnya? Karena tadi sempat menembus di level atas 2000-an, namun penutupan hari ini hanya di 1925 dengan penguatan lebih ke arah terbatas. Oke, untuk BRIS dalam beberapa hari terakhir memang dia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya BRIS ini masih ada potensi upside target yang cukup tinggi gitu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan BRIS ini ada suatu pola bullish pola, ada inverted head and shoulder, sehingga untuk potensi penguatannya masih cukup tinggi, tapi di sini saya menargetkan BRIS itu ada potensi menguat ke area 2100 sampai 2150. Baik, BRIS hari ini menguat, bahkan secara intraday-nya sudah menembus tampaknya ke level tertingginya paling tidak dalam 1 tahun terakhir.
di mana 1.900 sebelumnya, hari ini intradaynya di 2.010. Terakhir kita untuk saham pilihan yang terakhir Ibu ada Telkom. Nah ini juga cukup menarik untuk Telkom. Saya sendiri sebenarnya ini sangat-sangat menantikan Telkom untuk balik lagi ke 4.000-an Bu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir Telkom secara teknikal tampaknya cukup sulit untuk balik ke 4.000. Bagaimana peluang untuk kali ini Telkom balik ke level 4.000-an? Iya, Telkom ini dia ada potensi untuk menguji dulu area exponential moving average. Selanjutnya ada potensi untuk terjadi rejection di area tersebut, dan kalau Pak David perhatikan di area 4.150 itu ada gap, ada potensi akan ditutup untuk gap tersebut, dan selanjutnya untuk target keduanya ada di 4.220. Dan kalau misalnya kita tarik lagi untuk tren yang lebih panjangnya, di dalam Telkom ini ada suatu pola, ada bullish flag. Jadi di mana kita tahu bahwa bullish flag ini adalah salah satu bullish pattern. Baik, penutupan hari ini di 3890 pemirsa, supportnya di 3700 dan berpeluang ini untuk Telkom ke 4220 dan juga direkomendasikan buy. Ada MDKA, Medco, BRIS dan Telkom, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Ilmi, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada beberapa menanyakan saham dari properti, Bu. Secara sektoral, properti hari ini memimpin penguatan dan kebetulan dua orang menanyakan sama-sama saham BSDE ini, Bu. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, prospek jangka panjang untuk BSDE, Bapak Ryan di Bekasi. Terima kasih juga sudah bergabung. Ambil posisi di 1121. Kemudian BSDE juga ditanyakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Baru ingin entry ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda untuk BSDE? Oke, untuk BSD ini kalau baru ingin entry mungkin bisa tunggu dia mengalami koreksi terlebih dahulu, karena kalau kita perhatikan untuk BSD ini ada potensi untuk melemah. Jadi kalau misalnya mau entry bisa tunggu dia di area 1065 untuk BSD, bisa coba entry di area tersebut. Dan untuk jangka panjangnya sebenarnya BSD ini masih ada potensial upside target sekitar masih ada potensial offset target itu sekitar 6%-an. Mas David, Pak David ada potensi dia itu menguat ke area 1.100 sampai dengan 1.185 sampai dengan 1.200. Baik, tadi ambil posisi di 1.100-an, di hold saja begitu Ibu ya? Ya. Baik, analisis untuk dari BSDE, dua orang penanya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Ilmi, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Ilmi, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan yang masuk hari ini cukup banyak. Ibu Ilmi, langsung saja saya ke PTPP, Ibu. Dengan ID Missile ini, terima kasih sudah bergabung. Tapi lebih ke arah untuk investasi jangka panjang. Melihat dari sisi fundamental, PTPP masih melakukan upaya untuk mengurangi dari sisi jumlah hutangnya. Untuk jangka panjang direkomendasikan tidak, Bu, untuk PTPP, di mana secara teknikal harganya sudah relatif murah ini? Ya, kalau untuk jangka panjang, saya kurang, untuk saat ini dengan kondisi price action saat ini saya kurang merekomendasikan PTPP, karena PTPP sedang berada dalam bearish trend yang cukup dalam. Jadi untuk saat ini saya kurang merekomendasikan untuk buy PTPP. Baik, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu begitu Ibu ya? Ya, lebih ke wait and see terlebih dahulu sampai adanya konfirmasi berbalik arah menjadi ke arah bullish trend. Oke, level berapa yang bisa diperhatikan atau menjadi sinyal untuk PTPP berbalik arah ke bullish trend? Iya, jika pergerakan dari PTPP ini mampu bergerak di atas area 510, itu sudah mulai bisa dicermati untuk ada kemungkinan dia sudah mulai berbalik arah. Baik, selanjutnya menanyakan saham PMMP, Ibu, Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Kebetulan dua penanya yang masuk, saya akan coba cek. Bapak Doni dari Tanggamus menanyakan PMMP entry di level berapa. Kemudian PMMP juga ditanyakan oleh penanya yang lainnya, saya akan coba cek terlebih dahulu. Tidak menyebutkan nama, tapi dari Lampung ini
juga ingin masuk kepada PMMP, tapi lebih ke arah jangka pendek, entry level yang direkomendasikan. Oke, jadi untuk PMMP ini kebetulan dia juga berada di dalam pergerakan yang sideways. Jadi untuk daily trading atau untuk jangka pendek ini saya rasa cukup oke untuk di trading kan, gitu kan. Untuk entry point bisa dipertimbangkan di area 278 dan untuk taking profitnya itu di kisaran 330 Ya. 330 sampai dengan 332. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Kalimantan menanyakan saham Raja, Ibu. Tadi juga saya sempat lupa menyebutkan. Untuk Raja, Ibu, Rukun Raharja TBK ini baru masuk di 1585. Ada potensi ke 1600-an tidak, Bu? Intraday hari ini ke 1620 untuk Raja. Iya, Raja ini ada potensi untuk menguat ke 1000, kembali menguat ke area 1600, tapi ada potensi dia melemah terlebih dahulu, terbatas ke area 6500-an, Pak David. Oke. 5515, ya. Baik, Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham LTLS, Bu, Lautan Luas TBK. Hari ini ditutup flat di 1335 sampai dengan akhir bulan. Potensinya kemana untuk LTLS? Oke, untuk LTLS ini ada potensi untuk bergerak sideways terlebih dahulu ya Pak David. Ada potensi dia bergerak dalam range area 1305 sampai dengan area 1350. Jadi kalau misalnya mau daily trading untuk trading jangka pendek bisa memanfaatkan area-area tersebut. Baik, terakhir singkat saja Ibu, Bapak Kris dari Bekasi, JRPT di 690. Support dan resistennya singkat saja. Oke, untuk JRPT ini ada potensi dia melemah, tapi pelemahannya ini sifatnya terbatas ke area 6.600 dan untuk resisten dari JRPT ini ada di 705, jadi bisa tunggu dulu dia melemah ke area at least ke 670 atau 660. Astra Internasional, Bu, nyangkut di 5.700. Andrew di Tangerang Selatan. ASI, singkat saja, Ibu. Oke, ASI nyangkut di 5.700, Ibu. 700. Oke, untuk ASI ini dia saat ini masih beberapa kali dia itu terhalangi oleh MA50-nya. Jadi saya rasa bisa tunggu dulu kalau misalnya dia mau averaging down. Ya. Bisa tunggu dulu dia bergerak di area 5.600. Baik, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan untuk Astra Internasional tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama. Ibu Ilmi, terima kasih juga sudah bergabung. Ibu sehat selalu, Ibu Ilmi. Sehat selalu, terima kasih Pak David. Baik, terima kasih juga ada Ibu Ilmi Pakarti, Equity Sales NH Korindo Sekuritas. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kabar kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.